back-to-back lawan Vietnam memang jadi pencapaian yang layak untuk dirayakan. Namun itu masih biasa-biasa saja bagi sebagian orang yang tak mendukung proyek naturalisasi. Bahkan ada pengamat sepak bola yang menahan diri untuk tidak berselebrasi saat skuad Garuda membobol gawang Philip Nguyen sebanyak 3 kali. Meski diterpa banyak kritik, PSSI tetap bergeming. Bersama jajaran tim kepelatihan, mereka justru menyiapkan beberapa nama baru untuk segera dinaturalisasi. Siapa saja mereka? Sebelum kita spill satu persatu, bisa kali subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. PSSI sadar betul bahwa timnas Indonesia sudah kebanyakan pemain belakang berkualitas. Oleh karena itu, mereka dikabarkan sedang mencari nama-nama striker yang kemungkinan besar bisa dinaturalisasi. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Ole Romani, pemain yang kini membela FC Utrecht. Meski lahir di Belanda, Ole memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kabarnya nenek dari ibunya merupakan kelahiran Medan, Sumatera Utara. Musim ini Ole sudah mengantongi 15 pertandingan bersama Utrecht. Kendati belum menjadi pilihan utama di timnya, tapi Ole tergolong punya menit bermain yang relatif tinggi sebagai pemain muda. Saat ini timnas Indonesia masih membutuhkan sosok penyerang tengah yang bisa diandalkan sebagai goal getter. Sementara pemain depan yang tersedia seperti Hoki Caraka hingga Dimas Derajat agaknya belum bisa memenuhi ekspektasi Sinteyong. Maka dari itu, Ole Romani bisa jadi solusi. Sayangnya ia dikabarkan masih ragu untuk memilih Indonesia. Pemain selanjutnya adalah Calvin Verdong. Pemain belakang versatile tersebut mengaku sedang dalam tahap perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Kabarnya pemain berusia 27 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Tanjung Meulaboh, Aceh. Lahir di Belanda, Calvin merupakan lulusan Akademi Feyenoord. Ia sempat menembus skuad utama dan menandatangani kontrak profesional pada tahun 2014. Namun karirnya di Feyenoord tak terlalu mujur, ia hanya jadi pemain yang dipinjamkan ke beberapa klub seperti PSV Zwolle, FC Twente dan akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen pada tahun 2022. Musim ini Calvin menjadi andalan NEC Nijmegen di semua kompetisi. Posisinya sebagai bek kiri tak tergantikan. Hingga narasi ini ditulis, Calvin telah mengantongi 27 penampilan dan mencatatkan 2 gol serta 2 assist di Eredivisie. Menariknya, 2 gol Verdong tercipta melalui tendangan bebas yang membuatnya disama-samakan dengan Alex Grimaldo-nya Bayer Leverkusen. Di sektor tengah, PSSI telah mengantongi satu nama pemain grade A yang menyatakan siap dinaturalisasi. Tak tanggung-tanggung, pemain tersebut berkarir di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Ya, pemain yang sedang kita bicarakan adalah Jairo Riedewald. Kabarnya mantan pemain Ajax itu memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Manado. Gelandang Crystal Palace itu dikabarkan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan oleh ex-exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang sebelumnya sukses mengurus proses naturalisasi para pemain lain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Namun jika PSSI benar-benar ingin menaturalisasi Jairo, kemungkinan mereka akan menemui jalan yang terjal. Minimal prosesnya akan lama lantaran melewati pengadilan arbitrase olahraga terlebih dahulu. Itu karena Jairo tercatat pernah membela timnas Belanda di ajang kualifikasi Euro tahun 2015. Maka dari itu PSSI belum berani berbicara banyak soal kemajuan proses naturalisasi Jairo. Selain Ole Romani, PSSI juga sudah mengantongi nama striker lain yakni Jens Reven. Pemain Dordrecht U21 ini merupakan pesepak bola yang memiliki darah keturunan asal Yogyakarta. Riwayat ini berasal dari neneknya yang dikabarkan lahir di kota Gudeg tersebut. Reven sendiri berposisi sebagai striker, ia dianggap sebagai pemain yang cukup potensial. Reven bahkan sudah bertemu langsung dengan Sinteyong. Momen tersebut terjadi kala ADO Den Haag U21 menghadapi Dordrecht U21 beberapa bulan lalu.
Dalam pertandingan di ajang Divisi 2 atau kompetisi U21 di Belanda ini pula, Jens Reven berduel dengan striker timnas Indonesia, Rafael Strijk. Di usia Reven yang masih 18 tahun, ia memiliki postur tubuh yang sangat baik. Menurut situs Transfermarkt, Reven memiliki tinggi 189 cm. Itu masih bisa bertambah lagi mengingat dirinya masih dalam usia pertumbuhan. Performanya di Dordrecht juga oke. Dari 16 pertandingan di semua kompetisi, Reven sudah mencetak 6 gol. Karena usianya yang masih muda, ia dapat diproyeksikan menjadi striker timnas Indonesia di masa depan. Selanjutnya dari klub raksasa Eredivisie, Ajax Amsterdam. Salah satu klub tersukses di Belanda itu memiliki pemain keturunan Indonesia dalam diri Tristan Goyer. Sama halnya dengan Jens Reven, usia Tristan masih muda, yakni 19 tahun. Meski demikian, dirinya sudah menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Musim ini pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu sudah mengemas 8 caps Eredivisie serta mencatatkan 1 assist. Maka dari itu penampilannya di skuad utama telah menarik perhatian PSSI. Saat berbincang dengan konten kreator Yusa Nugraha, Tristan sebenarnya tertarik dengan Indonesia, apalagi ada banyak kenalannya yang membela skuad Garuda. Tristan yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku telah beberapa kali melakukan kontak dengan Indonesia, tapi Tristan tak kunjung memberikan kepastian apakah dirinya akan segera memulai proses naturalisasi atau tidak. Itu karena keluarganya belum memberikan lampu hijau. Meski demikian, nama Tristan masih ada dalam daftar calon pemain naturalisasi. Pemain berikutnya adalah Kevin Dix Bakar Besi. Pemain yang satu ini sebetulnya sudah lama diinginkan oleh Sinteyong. Kevin bahkan telah membuktikan garis keturunannya kepada PSSI. Bek kanan Copenhagen tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Nama Bakar Besi sendiri merupakan salah satu marga di Ambon, oleh karena itu sangat mungkin baginya untuk membela Indonesia. Kevin sebetulnya hampir dinaturalisasi pada tahun 2022, namun prosesnya mandek lantaran tak mendapat restu dari orang tuanya, karena Indonesia hanya mengenal paspor tunggal, bukan dui kewarganegaraan seperti Belanda. Pasca batalnya proses naturalisasi, Kevin kian moncer bersama Copenhagen. Musim ini saja ia berhasil mengantarkan klubnya mencapai babak 16 besar Liga Champions. Nah, akhir-akhir ini namanya mulai kembali dibicarakan. Kabarnya Kevin masih mempunyai niat yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ia bahkan dengan percaya diri memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Sama halnya dengan Kevin Dix, Miss Hilgers sebelumnya juga pernah masuk radar PSSI dan Sinteyong. Namun prosesnya dihentikan lantaran tak mendapat izin dari kedua orang tua. Meski lahir di Amersfoort, Belanda, Hilgers punya garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah Manado, Sulawesi Utara. Menjadi bek utama FC20, Hilgers belum menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Melalui RTVOS, Hilgers mengaku masih menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Namun ia tak mau terburu-buru untuk menentukan karir internasionalnya. Hilgers merasa sedang dalam performa terbaik bersama 20. Ia membantu timnya bersaing di papan atas Eredivisie musim 2023-2024. Meski begitu, peluang Hilgers untuk membela timnas Belanda cukup kecil karena banyaknya stok pemain belakang top yang dimiliki The Orange. Selain nama-nama tersebut, masih banyak pemain keturunan yang sudah terpantau oleh PSSI. Contohnya seperti Jenson Silt di Sunderland dan Milian Manhoef di Stoke City. Namun keduanya belum melakukan kontak langsung dengan PSSI. Kira-kira siapa lagi nih yang bakal nyusul Ragnar Oratmangun dan Tom Haye?